dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dengan bahaya. Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kahira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga Panji Kebesaran. Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap! Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Bersedia! Hidup kerajaan Dharmasraya! Apa perlumu datang kemari? Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang. Di mana kelemahan ilmu kebal Ki Lura Lubuk Mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh. Sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ketujuh ini didukung oleh para pelaku. Nario Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebagai Ki Rekso, Ferry Fadli sebagai Batara, Yvonne Rose sebagai Wulandari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Pudianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, penduduk desa Lubuk Mentilin, terutama para laki-lakinya, sedang berlatih ilmu keprajuritan di alun-alun desa. Mereka semua bersiap-siap karena telah tersebar kabar bahwa bala tentara kerajaan Singosari akan menyerbu kerajaan Dharmasraya. Berarti akan menyerbu desa mereka. Dalam latihan itu, Batara telah terpilih menjadi komandan pasukan berjalan kaki di samping komandan-komandan pasukan yang lainnya. Sedangkan panglima perang desa itu dipimpin langsung oleh Ki Rekso. Namun secara licik, Ki Sabrang terpilih menjadi mata-mata pasukan desa Lubuk Mentilin. Padahal, laki-laki lintah darat itu sudah menjadi orang kepercayaan seorang perwira dari kerajaan Singosari yang bernama Ki Sono Keling.
Batara ini menjadi penghalang bagiku. Dia selalu berhubungan dengan Wulandari. Aku harus mencari jalan agar Batara berangkat dari desa ini. Ki Sabrang? Gandini? Wah, maaf. Kemarin sore aku tidak sempat menemuimu di pendopo kelurahan. Tidak apa-apa. Apa yang sedang Ki Sabrang lihat? Aku sedang memperhatikan pemuda-pemuda ini berlatih keprajuritan. Ki Sabrang jangan bohong. Bukankah Ki Sabrang sedang memperhatikan mereka? Ki Sabrang tidak usah mengelak. Saya tahu peristiwa Ki Sabrang dengan Wulandari. Ya, saya ingin sekali mendapatkan Wulandari, tapi selalu saja ada rintangannya. Berarti Ki Sabrang tidak suka pada Kang Batara, kan? Iya. Kalau saya sebaliknya, Ki. Saya mencintai Kang Batara, sehingga saya benci pada Wulandari. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Batara tidak mencintai saya. Tadi malam, saya sudah berusaha memohon pada Ki Lurah agar saya berada satu pasukan dengan Kang Batara. Maksud saya, supaya Kang Batara selalu dekat saya, sehingga perlahan-lahan dia bisa melupakan Wulandari dan berpaling kepada saya. Tapi Ki Lurah tidak mengizinkan. Saya harus tetap berada pada pasukan pengintai. Sekaranglah kesempatanku untuk menyingkirkan Batara. Kalau menurut saya, Batara lebih cocok berada di pasukan pengintai bersamamu. Betul begitu, Ki? Betul. Apakah Ki Sabrang bisa menyampaikan pada bapak saya supaya Kang Batara bisa pilih pasukan saya? Akan saya usahakan, Gandini. Tolonglah, Ki. Usahakan sekarang. Bicara pada Ki Lurah. Itu. Ki Lurah sedang berdiri di dekat pendopo. Iya. Saya akan ke sana. Ada yang ingin kau sampaikan padaku, Ki Sabrang? Iya, Ki. Besok pagi ada iring-iringan pedati menuju Sungai Batanghari. Dari mana iring-iringan pedati itu dan apa isinya? Iring-iringan pedati itu dari Renah Kemumu. Isinya adalah lada. Mereka akan menjual lada-lada itu pada orang-orang Singosari, Ki. Begitu ya. Lalu harus kita apakan mereka? Ki Lurah sebaiknya mengirim pasukan pengintai untuk mengawasi gerak-gerik iring-iringan pedati itu. Kalau perlu, ikuti mereka sampai ke Sungai Batanghari. Siapa tahu kita akan dapat berita tentang orang-orang Singosari melalui pedagang-pedagang lada itu, Ki. Bagus juga saranmu itu, Ki Sabrang. Tapi bagaimana dengan anakku? Apakah dia sanggup bersama kawan-kawannya yang lain melakukan pengintaian ini? Karena pekerjaan ini akan memakan waktu yang lama. Kalau begitu, Gandini harus mempunyai seorang pendamping yang bisa dipercaya, Ki Lurah. Siapa menurutmu sebagai pendamping anakku? Batara. Tidak bisa. Batara adalah komandan pasukan berjalan kaki. Tenaganya sangat aku butuhkan di sini. Perang masih lama, Ki Lurah. Biarkanlah dia mendampingi Gandini dalam tugas pengintaian ini. Karena tidak ada lagi orang yang paling pantas untuk tugas ini, Ki. Baik, akan aku tugaskan dia mendampingi anakku. Untuk sementara, aku berhasil menyingkirkan pemuda itu. Kau sudah tahu kenapa aku panggil kau tengah malam begini, Batara? Belum tahu, Ki Lurah. Besok pagi ada iring-iringan pedati yang akan menuju Sungai Batanghari. Iring-iringan pedati itu tidak melewati desa ini. Mereka sengaja menghindar mengambil jalan menyusur batas desa Muara Siau supaya kita tidak curiga. Nah, tugasmu adalah mengamati gerak-gerik iring-iringan pedati itu sampai ke Sungai Batanghari, ngerti? Sampai ke Batanghari, Ki Lurah? Bukankah sudah ada pasukan pengintai? Iya. Tugasmu adalah mendampingi pasukan pengintai untuk mengamati gerak-gerik mereka. Pedati-pedati itu bermuatan lada. Mereka akan berdagang dengan orang-orang Singosari di Batanghari. Bukankah saya bertugas di pasukan berjalan kaki, Ki Lurah? Aku tahu, tapi untuk sementara aku tugaskan kau mendampingi pasukan pengintai. Karena pasukan itu dipimpin oleh anakku Gandini. Sedangkan Gandini butuh pendamping yang bisa dipercaya dan pilihan jatuh padamu. Lalu bagaimana dengan pasukanku di sini, Ki Lurah? Menurut keterangan Ki Sabrang, perang masih lama. Jadi masih banyak kesempatanmu untuk mendampingi anakku sampai ke Sungai Batanghari. Ki Sabrang. Sekarang kau harus bersiap untuk berangkat dengan pasukan anakku. Sekarang, Ki Lurah, tapi saya belum izin pada nenek dan... Batara, kau sekarang sudah menjadi seorang prajurit. Aku panglima perang di desa ini. Perintah seorang panglima perang tidak akan bisa dibantah. Perintah harus dilaksanakan. Mengerti kamu? Ya, Ki Rekso. Berangkatlah. Anakku dan pasukannya sudah siap di alun-alun menunggumu. Aku sengaja tidak memberitahu padamu jauh-jauh hari untuk menjaga kerahasiaan tugas ini. Semoga kalian selamat. Aku belum pamit pada Nek Padme. Aku belum pamit pada Wulandari. Bagaimana mereka sepeninggalku?
Pasti mereka cemas. Alah, cepatlah. Sebelum pedati-pedati itu lewat. Cepat. Ya, Ki Lurah. Bogas? Mana Bogas? Ya, Ki Sabrang. Bersiaplah untuk berangkat. Jangan sampai gagal. Beres, Ki. Sekali lagi, ingat. Yang harus kau bunuh hanya Batara. Sedangkan yang lain, jangan. Terutama Gandini. Jangan sampai gadis itu terluka. Wah, mereka semuanya berapa orang, Ki? Hanya bertiga. Gandini, Parma, dan Batara. Enteng. Buatlah kejadian ini seperti sungguh-sungguh. Seperti mereka sedang berhadapan dengan pasukan Singosari. Pasang lambang-lambang kerajaan Singosari itu di waktu terjadi perkelahian. Sehingga Gandini tidak curiga. Iya, Ki. Nah, berangkatlah kalian. Semoga berhasil. Siap semua. Kita berangkat sekarang. Ayo berangkat. Perang belum dimulai, tapi Ki Sabrang sudah mulai mengambil keuntungan dari situasi itu. Dia berusaha untuk membunuh Batara dengan jalan yang sangat licik. Karena pemuda ini adalah batu penghalang baginya, terutama untuk mendapatkan Wulandari. Ki Sabrang sebenarnya tidak peduli dengan peperangan yang akan terjadi. Dia tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang. Baginya yang penting adalah keuntungan pribadi. Di samping bisa mendapatkan perawan-perawan cantik yang menggelitik nafsu binatangnya. Hari mulai terang tanah. Suara kokok ayam-ayam jantan terdengar di kejauhan. Sementara iring-iringan pedati sedang berjalan dengan perlahan-lahan. Di kejauhan tampak Gandini, Batara dan Parma mengamati iring-iringan itu. Itu Wulandari. Dia berdiri memperhatikan latihan perang-perangan ini. Pasti dia mencari Batara. Gadis cantik, kau tidak tahu kalau Batara sudah tidak ada di desa ini. Dia sudah aku kirim ke neraka. Tidak ada lagi orang yang menghalangiku untuk mendekatimu. Kecuali laki-laki tua tukang pukul bapakmu itu. Tapi sampai sekarang laki-laki itu tidak pernah muncul lagi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku harus atur siasat supaya dia tidak curiga. Mengapa prajurit berkuda itu mendekati Wulandari? Apa perlunya? Lama mereka bicara. Kau mencari kakakmu kan, Wulan? Kisanak sudah tahu nama saya? Iya, saya tahu dari Batara. Kang Batara. Aku ingin menemuinya siang ini. Aku ingin bilang bahwa Ki Sabrang akan mengadukan bapakku pada Ki Lurah karena bapakku tidak ikut latihan keprajuritan ini. Kau melamun, Wulandari? Tidak. Pemuda ini selalu menatap wajahku, membuat aku bingung. Kenalkan, saya Purnala. Kau ingin bertemu dengan kakakmu? Biar saya panggilkan. Tidak. Saya hanya ingin melihat latihan ini saja. Aku tidak melihat Kang Batara. Kau suka rupanya melihat olah keprajuritan. Ya, suka juga. Sejak kemarin siang, pemuda ini selalu memperhatikanku. Bahkan ketika dia sedang latihan tadi, dia sengaja berlatih sungguh-sungguh, bahkan berlebihan untuk merebut perhatianku. Aku harus menjaga jarak dengan dia. Aku tidak mau terjadi seperti dengan Ki Sabrang. Maaf Kisanak, aku harus pulang. Iya, kalau saya punya waktu senggang, saya akan datang ke rumahmu. Celaka, dia akan datang ke rumah. Aduh, bagaimana aku menolaknya? Kisanak? Ki Sabrang? Kau sudah tahu namaku? Iya. Sudah tahu jabatanku di dalam pasukan ini? Sudah, sebagai perwira sandi. Nah, aku harus memperingatkanmu. Siapa namamu? Purnala, komandan pasukan berkuda. Aku peringatkan kamu ya, bahwa tidak boleh meninggalkan latihan selama belum ada perintah istirahat. Tapi Ki Rekso tidak. Di samping Ki Rekso, aku juga berhak menegurmu. Kembali ke pasukanmu. Kang Batara? Kang Batara lelah ya? Menunggu seperti ini memang melelahkan. Lebih baik kita serang pedati-pedati itu selagi mereka istirahat begini. Jangan, mereka banyak, sedangkan kita cuma bertiga. Apalagi kita dalam keadaan lelah seperti ini. Lihat, Parma sudah tertidur pulas. Parma memang tidak cocok menjadi prajurit pengintai. Kerjanya hanya tidur terus. Kang Batara, kita harus sabar. Ini tugas negara, tugas mulia. Tapi Gandini, Sungai Batanghari masih jauh. Mungkin sebulan baru kita sampai ke sana. Apalagi mengikuti rombongan pedati yang lambat jalannya ini. Pasti memakan waktu yang lama. Kita harus ikut perintah. Kita harus mengikuti pedati-pedati itu sampai di Sungai Batanghari. Begitu perintah Ki Lurah? Sebenarnya apa tugas utama kita dengan rombongan pedati-pedati ini? Memperhatikan gerak-gerik mereka dan membuktikan apakah mereka benar-benar berdagang dengan orang-orang Singosari. Setelah itu, kita laporkan pada Ki Lurah. Tugas aneh. Kalau memang mereka berdagang dengan orang-orang Singosari, kenapa tidak kita tangkap saja mereka?
Lalu kita paksa mereka bicara apa yang mereka tahu tentang orang-orang Singosari. Kan mereka banyak, Kang. Bagaimana kita menangkapnya? Sudahlah, Kang. Buat apa kita berdebat tentang mereka? Lebih baik malam ini kita bicara yang lain saja. Aneh, gadis ini makin rapat duduknya di dekatku. Apa maunya? Kang Batara, kalau negeri sudah aman, Kang Batara mau berbuat apa? Belum tahu, perang pun belum terjadi. Tapi kita kan harus berpikir jauh, Kang. Harus berpikir masa depan kita. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, Gandini. Kenapa? Mungkin saja saya mati dalam peperangan nanti, sehingga saya tidak perlu lagi berpikir yang seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah Kang Batara sudah rela untuk mati? Iya. Mati buat siapa, Kang? Buat Sri Baginda Maharaja. Dan juga buat desa kita. Berarti buat saya juga, kan? Iya kan? Gandini masih mencoba untuk mendekati Batara dengan segala cara. Sedang pemuda itu tampak gelisah. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugas yang ia lakukan itu. Kang Batara, kok diam terus dari tadi? Ada yang dipikirkan ya? Saya sedang memikirkan tugas kita ini, Gandini. Sudah 1 minggu kita mengikuti perjalanan pedati-pedati itu, tapi belum ada hasilnya. Kan saya sudah bilang, Kang. Kita harus sabar. Begitu kata Ki Lurah, kalau kita menjadi pasukan pengintai. Tapi, apakah kamu tidak curiga melihat pedati-pedati itu? Sudah 1 malam mereka berhenti, tapi tidak ada orang berada di sekitar pedati-pedati itu. Padahal, tidak biasanya mereka berbuat begitu. Juga ya. Mari kita selidiki. Parma bagaimana? Biar saja dia tidur di situ. Ayo. Ya. Ayo kemari. Malam ini agak gelap. Jangan ragu-ragu. Lompat kemari. Iya. Pedati-pedati ini kosong. Kemana orang-orang itu? Mungkin sejak tadi sore mereka sudah meninggalkan pedati-pedati ini. Mari kita periksa pedati-pedati ini. Hati-hati. Lihat ini, Kang Batara. Oh, ini lambang kerajaan Singosari. Mereka bukan orang-orang Renah Kemumu, tapi orang-orang Singosari. Pedati-pedati ini kosong. Pasti mereka bukan berdagang lada, tapi sedang menyusup ke kerajaan Dharmasraya ini. Kita telah tertipu. Mereka sudah menyusup ke daerah kita. Oh, Gandini, siap. Kita terkepung. Kurang ajar. Kita tertipu. Kini kita siap untuk mati, Gandini. Mereka banyak sekali. Dan satu pun tidak kita kenal. Mereka menutup mukanya dengan kain hitam. Tidak bisa melihat jelas di dalam gelap seperti ini, Kang Batara. Jangan bicara lagi. Siapkan senjatamu. Lawan sudah mulai merapat ke arah kita. Iya. Awas, Gandini! Pertarungan kini sudah dimulai. Pertarungan yang tampak akan berlangsung dari pedati satu ke balik pedati yang lain. Pertarungan pendek yang cukup membahayakan. Batara dan Gandini berdiri beradu punggung. Keduanya sudah terkepung rapat, bahkan serangan-serangan datang bertubi-tubi. Malam ini, Batara diuji kepandaiannya, diuji kelincahannya, yang selama ini dia pelajari di padepokan Sri Gunting di puncak Gunung Raya. Namun tampaknya, Batara belum menemui kesulitan, sehingga Batara masih bertempur dengan tangan kosong, walau lawan yang dia hadapi lebih dari 10 orang. Bahkan Batara masih bisa melindungi Gandini yang sudah terdesak oleh lawan-lawannya. Batara mencoba keluar dari kepungan. Dia melangkah lalu melambung di atas kepala lawan-lawannya sehingga Batara bagai terbang di udara. Sebelum menjejak tanah, Batara mengirimkan sebuah tendangan menukik sehingga lawannya terjajar ke belakang. Dan ketika lawannya itu terjatuh, tiba-tiba kaki Batara sampai di lehernya. Batara menghentak keras, maka dari mulut lawannya keluar darah segar. Kepala lawannya terkulai. Satu korban telah jatuh di tangan Batara. Jiwa pendekarnya mulai menghentak hebat. Kini Batara mencari mangsa baru. Batara melancarkan serangan-serangan yang mengandung maut. Siapa yang terkena serangannya pasti terhempas dan mati seketika. Gandini melihat situasi itu menjadi bangkit. Walau sebenarnya dia sudah terdesak dengan hebat. Mereka berdua menerjang ke sana kemari bagai angin ribut yang sulit dibendung. Ketika lawan mereka tinggal seorang, maka Gandini tidak memberi ampun. Dia lancarkan serangan-serangan berbahaya. Batara memperhatikan pertarungan Gandini. Batara yakin bahwa Gandini tidak akan mampu melumpuhkan lawannya. Dugaan Batara menjadi kenyataan. Lawan Gandini dapat meloloskan diri dan hilang di kegelapan malam, sehingga membuat gadis itu sangat kecewa. Apakah Kang Mandita tidak bersama-sama Kang Batara ke alun-alun? Tidak, sudah 10 hari. Batara tidak ikut latihan di alun-alun. Sudah 10 hari ya? Iya. Berarti sudah 10 hari Kang Batara tidak ada. Kemana dia? Kenapa kamu tanyakan dia? Biasanya pagi-pagi begini, Kang Batara sudah datang untuk pergi latihan bersama. Aku bingung, Wulan.
Bahkan kawan-kawan yang lain juga bingung. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kemana Batara pergi. Latihan tidak semangat kalau Batara tidak ada. Coba saja Kakang lihat ke rumahnya. Mungkin dia sakit. Sudah, neneknya juga tidak tahu kemana Batara pergi. Aneh. Tapi semoga hari ini Batara hadir dalam latihan. Apakah saya boleh melihat latihan di alun-alun? Kenapa tidak? Setiap hari pun kamu melihat latihan kan? Iya. Datang saja ke sana. Tapi bantu dulu Bapak di ladang. Iya, iya. Siang ini ada lagi. Dia menonton di alun-alun ini. Siang ini aku harus bisa mendapatkan Wulandari. Sudah 10 hari aku diam saja. Aku tidak peduli apakah dia akan takut atau tidak. Akan aku tunggu nanti dia di tempat yang sepi. Lalu aku boyong dia ke rumahku. Begitu sampai di rumah, akan aku bilang padanya bahwa percuma mencari Batara karena Batara sudah mati. Dan alangkah bagusnya kalau Boga saat itu datang membawa bukti bahwa Batara memang sudah mati. Wulandari masih mencari-cari Batara di antara prajurit yang sedang latihan. Wah, dari mana datangnya laki-laki tua itu? Laki-laki tua yang selalu menjadi tukang pukul Bapak Wulandari. Iya, batal niatku. Laki-laki tua itu memandangku dengan tajam. Seperti dia tahu rencanaku, tapi aku tidak peduli. Kalau nanti sore laki-laki tua itu tidak ada, maka rencanaku tetap berjalan. Aku akan tetap menculik Wulandari. Aku sudah tidak sabar. Wajah gadis itu selalu terbayang di mataku. Latihan baru selesai menjelang sore. Wulandari kembali pulang dengan kecewa karena orang yang dicarinya tidak ada. Kekasih yang ditunggunya tidak terlihat. Jauh di depan Wulandari sudah berdiri Ki Sabrang. Laki-laki tua itu sengaja menunggu Wulandari di tempat yang sepi. Ki Sabrang sudah bersiap-siap akan membawa lari Wulandari sore itu juga. Namun kembali Ki Sabrang kecewa karena tiba-tiba di kejauhan tampak seseorang memacu kuda menyusul Wulandari. Orang itu tidak lain adalah Purnala, komandan pasukan berkuda yang sudah jatuh cinta pada gadis itu. Kini Purnala turun dari kudanya. Dia berjalan di samping Wulandari. Wulandari menjadi gelisah. Kurang ajar. Apa maunya Purnala itu? Satu aku singkirkan. Datang yang lainnya. Hiro, apa kerjamu di sawah ini? Membersihkan rumput-rumput yang tumbuh ini, Ki Sabrang. Apa kamu tidak tahu bahwa negeri sedang dalam bahaya? Tahu, Ki Sabrang. Lalu kenapa kamu masih di sawah? Kenapa tidak ikut latihan di alun-alun, ha? Kamu orang Singosari ya? Kamu mata-mata ya? Bukan, Ki Sabrang. Kamu tahu, aku walau tua-tua begini ikut berjuang. Pangkatku di desa ini adalah perwira sandi. Tapi kamu yang masih kuat begitu tidak mau ikut berjuang. Saya bukan tidak mau, Ki Sabrang. Tapi saya sudah mendapat izin dari Kelurah bahwa saya boleh di rumah saja sambil menanam padi di sawah. Sementara orang berperang, kamu senang-senang menanam padi ya? Tidak juga, Ki Sabrang. Tapi saya mempersiapkan persediaan beras untuk pasukan desa ini bila terjadi peperangan. Kamu akan aku laporkan pada kerajaan supaya kamu digantung karena kamu membangkang. Tapi Kilura sudah mengizinkan saya, Ki Sabrang. Yang berkuasa sekarang bukan Kilura, tapi Sri Baginda Maharaja Darmasraya. Jangan, Ki. Jangan laporkan saya ke kerajaan. Saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Aku akan diamkan kelakuanmu ini bila kamu mau memberikan Wulandari.
antarkan Wulandari malam nanti ke rumahku di Renah Kemumu. Kau harus antarkan adikmu malam ini juga kepada Ki Sabrang. Tidak usah, Mak. Pandita, persoalan ini bukan sekedar persoalan antara kita dengan Ki Sabrang saja, tapi bisa sampai kepada Sri Baginda Maharaja di kerajaan Dharmasraya. Aku yang akan menghadap bila persoalan ini sampai ke kerajaan. Jangan menentang Ki Sabrang, Mandita. Dia itu kini menjadi perwira sandi. Aku juga seorang perwira, Mak. Aku wakil komandan pasukan berjalan kaki. Kalau Mak tidak percaya, tanya pada Purnala itu. Aku juga tidak mau memberikan anakku begitu saja pada lintah darat itu. Seenaknya dia menakut-nakuti kita. Lain kali, kalau dia berani begitu lagi, suruh dia menghadapi aku, Pak. Iya, akan aku suruh menghadap kamu, Mandita. Wah, kalau ada apa-apa, aku tidak akan ikut campur karena kalian berdua sudah berani menentang Ki Sabrang. Padahal kalian tidak tahu kalau Ki Sabrang itu kini menjadi orang yang sangat penting, menjadi orang kepercayaan kerajaan Dharmasraya. Justru emak yang tidak tahu siapa Ki Sabrang sebenarnya. Aku belum pernah mendengar Ki Sabrang menghadap ke kerajaan. Yang aku tahu, dia itu lintah darat, Mak. Licik. Bisa mempergunakan kesempatan yang bagaimanapun sempitnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan keras-keras. Nanti adikmu mendengarnya. Ibu jangan khawatir, saya juga akan membantu. Bila Ki Sabrang bertindak semena-mena, tidak mudah orang dibawa ke kerajaan hanya karena bertanam padi, Bu. Apalagi Bapak Diro bertanam padi untuk kepentingan pangan pasukan bila terjadi perang nanti. Jadi jangan takut. Kalau Ki Sabrang menakut-nakuti Bapak dan Ibu, dia bilang dia sebagai perwira. Kami juga perwira. Kami diangkat oleh Ki Lurah dan disyahkan oleh kerajaan Dharmasraya. Perlu apa Purnala ini ikut campur urusan? Terima kasih Purnala. Kau sudah bersedia membantu keluargaku dari ancaman Ki Sabrang. Benar-benar membangkang Bapak Wulandari itu. Tidak diantarkannya Wulandari kemari. Sedangkan hari sudah hampir pagi. Nanti siang aku akan cari dia. Akan aku takut-takuti lagi dia. Siapa yang membuka pintu gerbang halaman rumahku? Dia berpakaian hitam-hitam. Dia berjalan sempoyongan. Ki Sabrang berdiri dari duduknya. Dia memperhatikan bayangan hitam yang berjalan terseok-seok itu. Sedang jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba bayangan itu terjatuh di halaman rumah Ki Sabrang yang luas. Ki Sabrang berlari mendekatinya. Lalu dia membungkuk. Siapa kau? Aku, Ki. Kau, Bogas? Gagal, Ki. Aku dan kawan-kawan gagal. Bogas? Gagal bagaimana? Semua rombongan dibunuh oleh Batara. Hah? Ki Sabrang, hati. Bogas. Kau luka parah. Sabar ya. Aku akan obati. Bogas, ayo berdiri. Mati dia. Lampau banyak darah keluar dari luka-lukanya ini. Gagal rencanaku. Bahkan seluruh rombongan habis dibunuh Batara. Bencana. Benar-benar pemuda itu sumber bencana. Kita berhenti dulu. Kenapa harus berhenti? Desa Lubuk Mentilin sudah dekat. Paling lama setengah hari perjalanan lagi. Saya sudah tidak kuat. Kita memang harus berhenti. Dengar, ada orang menuju kemari. Ayo, masuk ke dalam semak-semak itu cepat. Sebentar lagi pasti orang akan melintasi jalan ini. Iya, saya juga mendengar langkah kaki orang itu. Mungkin 2 atau 3 orang. 1 orang. Iya, 1 orang. Itu dia. Saya belum melihat jelas siapa orang itu. Mungkin orang yang lolos dalam perkelahian dengan kita itu. Kang Batara hebat. Di mana Kang Batara belajar ilmu seperti ini? Ilmu apa? Tahu ada orang dan bahkan tahu kalau orang itu sendirian. Hanya perasaanku saja. Tembong. Iya, Tembong. Mau apa dia berjalan sendirian di hutan lebat begini? Ayo, kita keluar. Batara! Hai, Tembong! Mau kemana kamu sendirian begini? Mau menyusul kalian ke Sungai Batanghari. Untung saya bisa menemukan kalian di sini. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Kemana? Ke Sungai Batanghari. Jangan takut. Saya banyak membawa perbekalan makanan. Lihat ini. Ya. Wah, tuh. Apa saja ada. Sampai-sampai ramuan obat-obatan pun saya bawa. Kamu tahu dari mana kalau kami akan menuju Sungai Batanghari? Dari Ki Lurah. Hah? Kenapa Bapakku membocorkannya? Padahal tugas ini tugas rahasia.
Sebenarnya Kilurah tidak membocorkan rahasia ini, tapi beliau yang menyuruh saya menyusul kalian. Kilurah hanya ingin berjaga-jaga kalau Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sekarang laporkan pada Kilurah bahwa kita sudah membereskan orang-orang Singosari itu. Hanya satu orang yang lolos. Oh, jadi iring-iringan pedati itu orang-orang dari Singosari? Iya. Sekarang kembalilah kamu ke Lubuk Mentilin. Bilang pada Kilurah bahwa kami sudah berhasil. Mungkin besok atau lusa kami akan sampai di Lubuk Mentilin. Lah, kenapa lusa? Kami mau istirahat dulu. Kok kamu duduk, Tembok? Saya juga mau istirahat. Oh, saya letih setelah berjalan dari pagi. Kamu jangan main-main, Tembok. Loh, kok main-main? Kan kamu harus melapor pada Kilurah tentang keadaan kami. Nah, pergilah melapor. Saya takut jalan sendirian di tengah-tengah hutan yang lebat ini. Takut? Iya, kalau kamu temani, saya berani. Tadi kok kamu tidak takut berjalan sendirian di hutan lebat ini? Tadi kan lain dengan sekarang. Tembong, saya perintahkan kamu jalan sekarang juga ke Lubuk Mentilin. Ini perintah saya sebagai komandan pasukan pengintai. Saya kan masih rindu pada Batara, Gandini. Ya, rindu pada kamu, Gandini. Pergilah Tembong, kita semua sedang dalam tugas negara. Nanti sesampai di Lubuk Mentilin, kamu dan aku bisa ngobrol-ngobrol melepaskan rindu kita. Kalau kamu ingin teman, Parma akan menemanimu. Wah, jangan, saya berani sendiri. Kalau Parma bersamaku, tentu Gandini dan Batara tinggal berdua saja. Aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Saya jalan. Iya. Dia berhenti. Dia seolah-olah menunggu kita. Biar aku susul. Mungkin ada sesuatu yang akan dia bicarakan. Ada apa lagi, Tembong? Kenapa saya disuruh pulang, Batara? Saya kan ingin berdekatan dengan Gandini. Itu sebabnya saya masuk dalam pasukan pengintai ini. Karena komandannya Gandini. Aku tahu, tapi pergilah dulu. Kesempatan masih banyak untukmu. Ya, baiklah. Tolong jaga Gandini ya. Beres. Selama ini kamu tidak pegang-pegang Gandini kan? Tidak. Bisa dipercaya nih. Bisa. Kalau ada nyamuk yang menggigitnya, tolong usir ya. Masa sampai urusan nyamuk, aku harus menjaganya, Tembong? Harus. Saya saja belum bisa menggigit Gandini. Masa nyamuk seenaknya saja menggigit dia? Kau belum tidur, Parma? Belum. Kang Batara mana? Itu. Oh, sudah tidur. Tidurlah, biar saya dan Batara yang gantian berjaga malam ini. Saya tidak bisa tidur. Ada yang kamu pikirkan ya? Memikirkan perang yang sebentar lagi akan terjadi. Saya sebenarnya tidak suka perang. Kalau saya suka ada perang ini. Kenapa? Dengan adanya perang ini, maka Kilurah tidak lagi mencari dan menangkap saya serta kawan-kawan saya. Bahkan kami semua diberi tugas. Bapak saya mencari kalian karena kalian menculik saya, kan? Saya dan kawan-kawan saya tidak pernah menculik kamu. Percayalah. Memang bukan kalian yang menculik aku, tapi aku sedang dipinjam oleh Mak Rompang. Saya tidak tahu siapa yang menculik saya karena waktu itu hari malam dan saya pingsan. Saya mohon Gandini, tolong bilang pada Kilurah bahwa bukan kami yang menculikmu. Saya berani bersumpah. Kalau memang begitu, nanti akan saya sampaikan pada Bapak. Terima kasih Gandini. Bahkan kalau saya tahu siapa yang menculikmu, saya akan seret dia ke hadapan Kilurah. Apa yang dibungkus dengan kain putih itu? Cimat ya? Bukan, cuma setangkai kembang kemboja. Kembang kemboja? Iya, sudah layu. Dari mana kamu dapat? Di tempat cuci dadu. Saya tidak tahu apa gunanya. Tapi ada suara nenek-nenek yang membisikkan di telinga saya bahwa kembang kemboja ini harus dibungkus dengan kain putih dan disimpan. Itu sebabnya saya bungkus dengan kain putih ini. Mak Rompang, dia sudah didekati oleh Mak Rompang. Kamu tidak punya tanda-tanda lain di badanmu? Misalnya? Ya, mungkin ada gambar kembang kemboja di tubuhmu. Tidak. Berarti dia belum mengikat janji dengan Mak Rompang. Tapi aku harus membela Parma kalau terjadi apa-apa pada dirinya karena dia disukai oleh Mak Rompang. Memang selamat ketiga orang ini. Bahkan mereka malam ini seperti akan mendapat penghormatan dari Kilurah. Kilurah yakin kalau iring-iringan pedati itu adalah orang-orang Singosari. Tentu. Lihat ini. Bukankah ini lambang kerajaan Singosari? Iya. Ini lambang kerajaan Singosari. Nah, lambang kerajaan Singosari ini ditemukan oleh Batara dan Gandini di dalam pedati-pedati itu. Sedangkan orang-orang Singosari itu sudah mereka hancurkan. Hanya satu orang yang berhasil lolos. Kurang ajar. Anak ingusan itu bisa menghabisi seluruh orang-orangku.
Aku atas nama Kerajaan Dharmasraya mengucapkan selamat datang pada kalian bertiga. Dan atas nama kerajaan mengucapkan terima kasih. Karena kalian telah pulang dengan membawa kemenangan. Kalian telah bekerja dengan sangat memuaskan. Sehingga musuh dapat kalian hancurkan. Juga tidak lupa aku ucapkan terima kasih pada Tembong, anggota baru di dalam pasukan pengintai ini. Dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik pula. Dia dengan cepat telah menyampaikan berita kepada kita bahwa kawan-kawannya telah mencapai kemenangan. Sehingga kita bisa mempersiapkan penyambutan yang meriah ini. Tetapi yang harus kalian ingat bahwa tugas kita belum selesai. Masih banyak tugas-tugas lain yang menanti kita. Dan mungkin saja tugas-tugas itu akan lebih berat dari yang sekarang ini. Dan yang terakhir, keberhasilan semua ini tentu tidak lepas dari kerja keras Kisabrang. Berkat laporan Kisabranglah kita dapat menghancurkan musuh-musuh kita. Jadi, Kerajaan Dharmasraya mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada Kisabrang. Aku rugi. Tapi aku mendapat penghormatan atas kejadian ini. Bagus juga. Hari ini, aku angkat Batara sebagai anggota pasukan pengintai. Di samping tetap menjadi komandan pasukan berjalan kaki. Tugasku semakin berat. Kalian bertiga tampak lelah sekali. Maka aku beri kalian istirahat selama 1 minggu. Supaya kekuatan kalian bisa pulih kembali. Terima kasih, Ki Lurah. Terima kasih, Ki Lurah. Bajingan. Bertambah kuat saja kedudukan si Batara ini. Semua yang hadir di sini menaruh simpati terhadap dia. Sedangkan aku pertama hancur. 20 orang kepercayaanku hancur di tangannya. Aku tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus mencari kekuatan? Kalau orang-orang Singosari akan aku bawa kemari, tentu tidak mungkin. Oh ya. Aku minta bantuan pada Mak Rompang. Ya, mungkin Mak Rompang bisa memberikan bantuan padaku. Kisabrang duduk lesu di pendopo kelurahan, sedangkan yang lain tampak gembira. Mereka telah menyangka bahwa mereka sudah menghancurkan orang-orang Singosari yang mencoba menyusup ke desa mereka. Mereka tidak tahu kalau semua itu adalah kerja Kisabrang, siasat Kisabrang. Walau siasat itu menemui jalan buntu, kini Kisabrang bersiap-siap untuk menuju hulu sungai Tembesi. Dia sudah bertekad untuk meminta bantuan pada Mak Rompang, iblis wanita yang mengerikan. Tujuan Kisabrang tidak lain adalah untuk menghancurkan Batara dan mendapatkan Wulandari. Kejadian itu membuat Kisabrang kecewa, namun kekecewaan itu tidak diungkapkan pada siapapun. Dia pendam sendiri dalam hatinya. Wulan, kamu belum tidur? Belum. Kang Mandita dari mana? Dari rumah Purnala. Aku baru saja belajar menunggang kuda di sana. Malam-malam begini? Iya. Kalau kita menjadi seorang prajurit, harus bisa menunggang kuda siang atau malam. Aku tadi bersama-sama dengan Batara di sana. Kang Batara? Iya. Ada dia? Ada. Sejak kemarin malam, Batara sudah berada kembali di desa ini. Dari mana dia? Baru pulang dari tugas pengintaian. Batara itu hebat. Dia bukan saja bisa melaksanakan tugas itu, tapi bahkan dia dapat menghancurkan musuh-musuhnya. Kenapa Kang Batara tidak menemuiku? Mungkin dia sibuk. Kalau begitu, besok aku akan datang ke alun-alun. Pasti Kang Batara ada di sana. Sudah sesiang ini aku berdiri di sini. Kang Batara belum juga tampak. Padahal kakakku bilang Kang Batara sudah berada kembali di desa ini. Kang Batara benar-benar tidak ada. Aku malu menanyakannya pada kakakku. Nanti dia curiga. Sudah lama? Oh, Kang Purnala? Sudah lama? Sudah. Aduh, dia lagi. Maaf, saya juga sudah melihat kamu sejak tadi. Tapi saya tidak bisa meninggalkan latihan. Celaka. Dia menyangka aku menungguinya. Tidak apa-apa kan? Tidak. Besok kalau kemari, datanglah seperti sekarang ini. Pasti saya sedang istirahat latihan. Aduh, dia salah sangka. Dia kira aku menemuinya. Padahal aku mencari Kang Batara. Ya? Kenapa? Besok, kalau mau datang kemari, datanglah seperti sekarang ini. Supaya kamu tidak lama menunggu saya. Mungkin saya besok tidak kemari. Saya harus membantu Mak di rumah. Oh, begitu? Iya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, besok sore saya akan datang ke rumahmu. Ya? Besok sore tunggu saya ya. Aduh,
Bagaimana caranya aku menolak? Betul-betul bingung aku. Wulan, tunggu. Kang Batara. Wulandari. Kang Batara. Kamu dari mana? Dari rumah Kang Batara. Dari rumahku? Tapi saya tidak berani mampir. Saya malu. Saya mencari Kang Batara. Saya rindu Kang. Saya takut kalau Kang Batara tidak pulang lagi ke desa ini. Aku pasti pulang kemari, karena kekasihku ada di desa ini. Dan aku baru saja pulang 2 hari yang lalu kok. Tapi kenapa Kang Batara tidak menemuiku? Aku takut kehilangan. Aku takut Kang Batara tidak mau menemuiku lagi. Sebenarnya sejak kemarin aku ingin menemuimu. Tapi aku letih sekali, karena aku setiap malam berlatih menunggang kuda. Kamu mau kemana sekarang, Wulan? Terserah Kakang mau membawa aku kemana. Wulandari dan Batara berjalan melewati sawah-sawah yang menghijau, menuruni lembah-lembah yang subur. Lalu mereka menyeberangi sungai-sungai kecil yang jernih airnya. Keduanya membisu, sementara Batara menggenggam jari jemari kekasihnya. Sementara itu pula di kejauhan, Ki Sabrang memperhatikan kedua remaja itu. Tapi Ki Sabrang tidak berani menghadang mereka. Tampaknya laki-laki tua itu mulai takut berhadapan dengan Batara. Setelah Batara dan Wulandari hilang di balik bukit-bukit kecil, Ki Sabrang menarik nafas panjang. Di wajahnya tergurat kekecewaan yang sangat mendalam. Lalu laki-laki yang umurnya telah sampai di ambang senja itu melangkah gontai menuju perbatasan desa. Wah, Ki Sabrang. Waduh, sudah lama sekali Ki tidak mampir lagi di penginapan ini. Wah, buruk bocah. Bahkan sangat buruk. Wah, kenapa harus buruk Ki Sabrang? Nasibku bocah, nasibku yang buruk. Ki Sabrang, aku tidak percaya kalau orang seperti Ki Sabrang akan bernasib buruk. Tidak mungkin Ki. Baju Ki Sabrang terbuat dari bahan yang mahal. Uang Ki Sabrang sangat banyak. Kekayaan Ki Sabrang berlimpah ruah. Mana bisa Ki? Orang seperti Ki Sabrang itu bernasib buruk. Uang Ki, uang yang menentukan nasib seseorang di zaman sekarang ini Ki. Tapi kenyataannya tidak begitu bocah. Sudahlah, aku ingin cepat-cepat merebahkan diriku. Aku ingin istirahat. Oh, kalau soal istirahat Ki, wah di penginapan inilah tempatnya Ki. Ki Sabrang mau istirahat 1 minggu, boleh. 2 minggu juga boleh Ki. Bahkan lebih dari 1 bulan pun, wah boleh sekali Ki. Kamar Ki Sabrang tetap di kamar yang dulu. Tidak pernah saya sewakan kepada orang lain Ki. Aku tidak akan sampai besok di penginapanmu ini. Tengah malam nanti, aku sudah harus meneruskan perjalananku. Kenapa harus tengah malam Ki? Kenapa tidak besok pagi saja? Aku ada urusan penting, Pucah. Waduh. Urusan yang bisa merubah nasibku ini. Wah, aku benar-benar tidak percaya Ki. Kalau Ki Sabrang mengalami nasib buruk. Nanti malam bangunkan aku kalau aku tertidur, Pucah. Wah, ya. Tidak usah khawatir, Ki. Aneh. Orang sekaya Ki Sabrang masih juga mengalami nasib buruk. Nasib buruk apa yang melanda dia? Kudaku sudah siap, Pucah. Sudah, Ki. Terima kasih atas kebaikanmu, Pucah. Aku berangkat. Iya. Hati-hati, Ki. Malam ini gelap sekali. Iya. Hup. Ya. Ki Sabrang menunggang kudanya. Dia larikan kuda itu perlahan-lahan sehingga bunyi telapak kaki kuda memecah kesunyian malam. Ki Sabrang menuju arah ke selatan, ke hulu sungai Tembesi, tempat Mak Rompang bersemayam. Di dalam perjalanan itu, pikiran Ki Sabrang selalu pada Wulandari. Apa sebenarnya yang membuat dia tidak bisa mendapatkan Wulandari? Apa sebenarnya kekuatan gadis itu? Dan bagaimana menaklukkannya? Bahkan kadang-kadang, wajah Batara dan wajah Purnala menyelingi lamunan itu. Wajah 2 orang yang kini dibencinya, karena mereka inilah yang menjadi pengganjal bagi Ki Sabrang. Namun kalau terbayang oleh lintah darat itu, wajah laki-laki tua yang selalu menolong keluarga Diro, maka perasaannya menjadi ciut. Dia menjadi takut, karena laki-laki tua yang tidak lain adalah Ki Mujur itu muncul tiba-tiba dan hilang secepatnya. Ketika bintang kejora sudah terbit di sebelah timur, maka Ki Sabrang mulai memacu kudanya agak kencang karena hari sudah terang tanah. Hari sudah menjelang pagi, jalan yang dilaluinya sudah mulai tampak samar-samar. Ketika Ki Sabrang meninggalkan penginapan tadi, Batara pun baru pula pulang dari tempat Purnala untuk berlatih naik kuda. Batara pulang bersama Mandita, kakak Wulandari. Ketika mereka sampai di depan rumah Yati, keduanya tertegun. Mereka melihat samar-samar sesuatu di halaman rumah itu. Kau lihat di halaman rumah Yati itu? Iya,
Seperti seseorang sedang berdiri menghadap ke rumah Yati. Aku yakin pasti yang berdiri itu perempuan. Pakaiannya putih-putih. Aku akan nyalakan obor ini. Nyalakanlah. Hah? Hilang. Tidak ada siapa-siapa. Mandita tidak melihat apa-apa. Sedangkan aku masih melihat perempuan itu berdiri di halaman rumah Yati. Kini kedua orang itu berpisah. Mandita memberikan obornya kepada Batara. Lalu dia melangkah masuk ke halaman rumahnya yang terletak persis di sebelah rumah Yati. Sedangkan Batara masih berdiri di tempat semula. Dia masih memandang perempuan yang berdiri di halaman rumah Yati. Dia yakin bahwa yang dia lihat itu adalah Yati. Bahkan kini Yati memalingkan mukanya ke arah Batara. Yati, wajahnya pucat. Aku yakin dia bukan Yati yang dulu. Dia pasti sudah berubah dunia. Dunianya bukan lagi dunia yang tempat aku berdiri ini. Dunianya sudah dunia para arwah. Karena Mandita sudah tidak bisa melihatnya. Sedangkan aku masih bisa melihat dengan mata hatiku. Oh, kasihan gadis ini. Kenapa dia sampai begini? Pasti dia mati tidak wajar. Siapa yang menganiayanya? Oh, nah. Sekarang dia seperti bicara padaku. Tapi aku tidak mendengarnya. Aku akan coba bersemedi. Aku akan bicara dengan dia melalui batinku. Kau bernama Yati kan? Iya, aku Yati. Kau kenal dengan aku kan? Iya, kau Batara. Kau tidak bermaksud jahat kan padaku? Tidak. Kenapa kamu berdiri di halaman rumahmu itu, Yati? Aku ingin pulang ke rumahku. Tapi kedua orang tuaku seperti tidak mengenal aku lagi. Mereka diam saja. Padahal aku sudah memanggil-manggilnya dari tadi. Mereka tidak mendengar panggilanmu? Mereka memang tidak lagi mendengar panggilanku. Mereka tidak mengenal lagi suaraku. Maukah kau menolongku, Batara? Apa yang bisa aku bantu? Kenapa kamu sampai begini? Aku sedang dikurung di bawah air terjun, di hulu sungai Tembes. Tolong lepaskan aku. Siapa yang mengurungmu? Oh, dia hilang. Aku harus menolong dia. Aku harus pergi ke hulu sungai Tembesi untuk melepaskannya. Kang Batara tidak ada di antara orang-orang yang berlatih itu. Padahal dia bilang padaku bahwa dia hanya pergi untuk 1 minggu. Mereka sudah selesai latihan. Lebih baik aku pulang sebelum Kang Purnala melihatku berdiri di tepi alun-alun ini. Oh, celaka. Kang Purnala sudah berdiri di belakangku. Dia tersenyum. Sudah lama menunggu saya? Saya... Mari kita ke sana. Di bawah pohon itu. Di sini panas sekali. Maaf, Kang Purnala. Saya mau pulang. Loh, pulang? Kita belum. Saya harus pulang. Saya harus membantu kedua orang tua saya di rumah. Baiklah. Nanti sore saya datang ke rumahmu. Permisi, Kang. Iya. Wulan, aku tidak mau kamu begitu. Aku jadi malu. Aku tidak menunggu dia, Kang. Aku tidak mencari Kang Purnala. Aku hanya ingin melihat orang-orang berlatih. Kau jangan membohongi aku, Wulan. Aku tahu kau selalu menunggu Purnala bila dia sudah selesai latihan siang hari. Aku setuju bila kau menjalin hubungan dengan dia. Dia baik. Purnala adalah sahabatku. Bahkan guruku dalam hal menunggang kuda. Nah, tolong jangan membuat aku malu. Sore ini dia akan datang. Temui dia. Aku... Sudahlah, itu dia datang. Temui dia. Aku masuk dulu. Kamu murung sore ini, Wulan. Kamu sakit? Tidak. Boleh saya duduk di amben ini? Boleh. Mandita mana? Ada. Sebentar saya panggilkan. Tidak usah. Saya kemari hanya ingin menemui kamu. Tapi saya... Duduklah di sini. Ada yang ingin saya bicarakan padamu. Aduh, dia mau bilang apa padaku? Wulan. Iya? Saya ingin bilang, tapi kamu jangan marah ya. Aduh, pasti dia mau bilang. Saya mencintai kamu. Benar dugaanku. Dia pasti mau bilang itu. Sulit aku bicara. Dia sahabat kakakku. Tapi aku tidak mencintai dia. Dia hanya salah duga saja. Kenapa kamu diam, Wulan? Aku harus bilang bahwa aku tidak mencintainya. Agar dia tidak mengejar-ngejar aku lagi. Agar dia tidak datang-datang lagi ke rumah ini. Kata orang, kalau seorang gadis menerima cinta seorang pemuda, dia akan diam. Iya kan? Saya sebenarnya... Tidak usah kamu bilang. Saya sudah tahu apa yang akan kamu katakan. Kalau aku bilang bahwa aku adalah kekasih Kang Batara, pasti mereka akan bentrok. Sedangkan mereka sama-sama tergabung dalam satu pasukan di desa ini. Aku harus mencari alasan yang lain. Sebenarnya saya belum berniat untuk mencintai dan dicintai. Saya masih kecil. Kamu tidak usah mencari-cari alasan, Wulan. Dari matamu, saya sudah mendapat jawabannya. Ya salah sangka lagi. Saya puas. Saya bahagia sore ini. Karena saya sudah menemukan jawabannya dari sikapmu. Dari matamu. Nah, sebentar lagi saya dan kakakmu akan berlatih naik kuda. Kalau kamu mau ikut, ayo, akan saya ajarkan kamu menunggang kuda. Terima kasih, saya tidak berani menunggang kuda. Sebaiknya kamu harus bisa menunggang kuda. Siapa tahu kan, suatu saat kamu akan ikut berperang seperti Gandini, anak Kilura. Menurut saya, perang adalah pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan perempuan. Perang untuk membela negara, siapapun boleh, tidak harus laki-laki saja. Aku sudah sampai di hulu sungai Tembesi ini. Aku sudah sampai di air terjun sungai Tembesi ini. Pasti air terjun ini yang dimaksud oleh Yati. Di mana Yati dikurung? Dan siapa yang mengurungnya? Hah? Ki Sabrang. Oh,
Ki Sabrang berdiri di atas batu itu. Dia tidak boleh melihatku. Apa kerja lintah darat itu di sini? Purnala semakin mendekati Wulandari. Karena komandan pasukan berkuda itu menduga cintanya pada Wulandari bukanlah cinta sepihak, tapi cinta yang berbalas, cinta yang mendapat jawaban. Namun ternyata Purnala salah duga. Wulandari tidak pernah mencintainya. Wulandari hanya menghargainya sebagai kawan kakaknya. Sementara itu, Ki Sabrang bertambah sakit hati melihat sikap Purnala terhadap Wulandari. Sedangkan Batara saja belum bisa ia singkirkan. Kini ada lagi musuh barunya yang mencoba merebut Wulandari. Akhirnya Ki Sabrang memilih untuk menemui Mak Rompang di tempat persemayamannya di hulu Sungai Tembesi untuk meminta bantuan. Namun Ki Sabrang tidak tahu kalau Batara sudah sampai pula di sana karena pemuda itu sedang mencari Yati yang dikurung di bawah air terjun di hulu Sungai Tembesi. Ki Sabrang masih duduk di atas batu. Dia bersemedi. Ki Sabrang menyusun 10 jari tangannya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berkilat seperti sekuntum bunga. Hah? Tubuh Ki Sabrang kini melayang. Tubuhnya melesat menembus air terjun. Pasti dia ke tempat Yati dikurung. Bukankah Yati itu istrinya? Akan aku ikuti dia. Mana Ki Sabrang? Hilang dia. Dia masuk ke balik air terjun ini. Apakah dia tahu aku mengikutinya? Apakah dia sedang menjebak? Di balik air terjun ini tidak ada jalan. Yang ada di sekeliling tempat ini hanya dinding batu yang terjal dan licin. Ternyata Ki Sabrang itu mempunyai ilmu yang tinggi. Ya, aku akan bersemedi. Aku akan lihat dalam semediku kemana dia pergi. Ternyata ada lorong yang panjang dan gelap di hadapanku. Pasti dia ke sana. Aku akan coba masuk dengan kekuatan batinku. Ya! Tiba-tiba saja Batara terlempar keluar dari balik air terjun yang bergemuruh itu. Tubuhnya melayang jauh, lalu menukik tajam dan terhempas ke dalam Sungai Tembesi yang mengalir dengan deras. Tubuh yang tinggi dan gagah itu pingsan seketika, lalu terapung hanyut mengikuti arus sungai menuju ke hilir. Sementara di sekitar tubuh itu, air sungai sudah memerah, pertanda Batara sedang terluka. Beberapa ekor burung gagak melayang-layang mengikuti tubuh Batara yang hanyut. Lalu dengan ganas, burung-burung itu menyambar tubuh Batara, seolah-olah mereka akan merobek-robek tubuh Batara. Namun tiba-tiba, berkelebat bayangan berwarna biru menyambar tubuh Batara sehingga selamatlah kekasih Wulandari itu dari bahaya maut. Lalu tubuh Batara diletakkan di atas sebuah batu. Di atas batu itu berdiri pula gurunya yang bernama Ki Mujur. Wajahnya yang bersih, tampak muram, sementara bajunya berwarna biru bergerak perlahan-lahan ditiup angin gunung. Kau pingsan karena kau terkena pukulan yang hebat. Kau terluka, muridku. Lukamu cukup parah. Aku harus cepat mengobatimu. Di mana Ki Sabrang itu? Di mana saya? Kau masih berada di hulu Sungai Tembesi. Guru, kenapa saya guru? Kau terluka. Duduklah perlahan-lahan. Bersemadilah. Lalu atur pernapasan. Kembalikan aliran darah. Aku akan membantu. Iya Ki Guru. Luruskan tanganmu. Tempelkan telapak tanganmu pada telapak tanganku. Iya Ki. Bukalah mata. Tubuh saya masih sakit, Ki. Itu hanya tinggal luka-luka. Luka dalammu sudah tidak berbahaya lagi. Saya terkena pukulan hebat di balik air terjun itu, Ki. Saya terkena pukulan Ki Sabrang. Kau bukan terkena pukulan Ki Sabrang, tapi kau terkena pukulan Mak Rompang.
Mak Rompang. Kau telah berada di dekat tempat persemayaman Mak Rompang. Sedangkan di sekitar tempat itu telah dipagar dengan kekuatan batin yang luar biasa hebatnya oleh dia. Kalau saja orang biasa, maka pasti akan mati seketika. Saya tidak tahu, Ki. Tapi kenapa Ki Sabrang itu tiba-tiba bisa... Kau harus beristirahat. Mari, kita harus meninggalkan tempat ini. Tempat ini berbahaya bagi kita. Iya, Ki. Saya mau pulang ke Lubuk Mentilin. Aku akan membawamu pulang kembali ke Gunung Raya, Batara. Bukan ke Lubuk Mentilin. Tapi, Ki, tenaga saya dibutuhkan di sana. Saya harus pulang ke desa saya. Ya, baiklah. Akan aku antar kau ke Lubuk Mentilin. Tapi aku harus merawatmu. Ki Sabrang sudah sampai di tempat persemayaman Mak Rompang. Tempat itu masih seperti dulu, sunyi mencekam. Tempat tidur yang indah masih terletak di tempatnya yang dulu. Mak Rompang yang berwujud gadis cantik masih tertidur nyenyak di tempat tidur yang dulu. Sedangkan rambut Mak Rompang yang hitam lebat terurai panjang sekali. Sampai rambut itu terhampar di lantai marmer yang berwarna merah darah. Ki Sabrang duduk bersila di lantai dengan sangat sopan. Seolah-olah dia sedang menghadap seorang raja. Tak lama kemudian, Ki Sabrang mencoba bersemedi, mencoba mengheningkan ciptanya. Lalu di dalam semedinya itu, Ki Sabrang dapat berbicara dengan Mak Rompang. Apa perlumu datang kemari? Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh. Karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang. Di mana kelemahan ilmu kebal Kilura Lubuk Mentilin itu. Lalu, Batara pun gagal saya bunuh. Sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Oh, aku sendiri tidak punya tenaga, Sabrang. Karena kebangkitanku belum waktunya. Masih 20 tahun lagi. Sehingga aku tidak bisa menolongmu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mak Rompang? Kalau kau mau, bangkitkan aku. Cari seorang gadis. Persembahkan dia untukku. Sehingga aku bisa bangkit lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Asal gadis itu ada tai lalat di bibirnya. Baik, saya sanggup mencarinya. Asal Mak Rompang bisa menolong saya. Bawalah kemari perempuan itu, Sabrang. Sehingga aku akan bangkit. Sehingga aku akan bisa menolongmu. Apalagi sekarang akan terjadi kemelut di negeri ini. Aku ingin melihat dari dekat bagaimana sebenarnya kemelut itu akan berlangsung. Apakah aku harus melangkah masuk ke rumah Nenek Batara ini? Apakah aku harus menemui Patmi? Aku harus melupakan semua. Yang penting Batara bisa istirahat di rumah neneknya. Sehingga aku bisa mengobatinya lebih leluasa. Kasihan, Batara kembali pingsan. Dia terlampau letih berjalan jauh. Sedangkan tubuhnya masih lemah. Siapa ini? Aku Guru Batara. Kenapa dengan cucuku ini? Cucumu pingsan. Boleh aku bawa masuk? Iya. Silakan. Tidurkan di sini. Oh, kenapa cucuku ini? Kenapa dia? Dia sakit. Batara. Ini nenekmu. Ini nenekmu, Batara. Patmi bila dibandingkan denganku sudah tua sekali dia. Padahal umurnya lebih muda dari aku. Kenapa cucuku ini? Sakit apa dia? Dia tidak apa-apa. Hanya keletihan di jalan. Betul itu. Tidak usah khawatir. Aku gurunya. Aku tahu betul tentang muridku.
Jadi Kisanak guru cucuku ini. Iya. Kisanakah orangnya yang berasal dari desa Sandangkarang itu? Iya, Patmi. Patmi, Kisanak tahu namaku? Tahu. Tentu Kisanak tahu dari Batara. Tunggu. Rasanya aku kenal dengan Kisanak. Nama Kisanak. Batara memanggilku Ki Mujur. Ki Mujur, Kang Mujur, ini Kang Mujur kah? Iya, Patmi, iya. Jadi guru cucuku ini adalah Kang Mujur. Oh, aku malu karena yang mendidik cucuku adalah orang yang pernah aku hianati cintanya. Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku mendidik cucumu karena dia berbakat untuk menjadi seorang pendekar. Hanya itu. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ternyata Kang Mujur berjiwa luhur. Walau aku pernah mengingkari cinta kita, kira-kira 50 tahun yang lalu. Tapi Kang Mujur tidak dendam, tidak punya perasaan apa-apa. Kang Mujur, kini aku sebatang kara. Suamiku sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Iya, aku tahu, Patmi. Tapi jangan kita menumpuk kesedihan. Maaf, aku akan mengobati cucumu. Dia agak sakit. Iya, Kang. Tolonglah, Kang. Harapanku kini hanya pada cucuku ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tenanglah, aku akan coba mengobatinya. Jadi, Kang Batara sudah sembuh, Nek Patmi? Sudah. Hanya dia butuh istirahat supaya tenaganya pulih kembali. Batara. Hei, Batara. Biar saja, Nek. Tidak usah dibangunkan. Dia harus tahu kalau kau menjenguknya kemari. Batara, ayo bangun. Batara. Ayo bangun. Lihat. Siapa yang duduk ini? Kang Batara? Gandini. Jangan bangun. Tidur sajalah. Tidak apa-apa. Batara sudah sembuh kok. Dia tadi hanya tertidur. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar kawan-kawan yang sedang berlatih? Semua sehat. Kami terus berlatih. Bapak kirim salam buat Kang Batara. Mungkin nanti sore Bapak akan datang kemari melihat Kang Batara. Kenapa harus Ki Lurah yang datang kemari? Kang Batara apa sudah lupa bahwa Kang Batara adalah pahlawan desa ini? Sudah sepantasnya kan kalau Bapak akan datang kemari? Bahkan kawan-kawan yang lain juga akan datang. Hanya saya yang mendahului mereka. Saya tidak pernah merasa jadi pahlawan. Sudahlah, lebih baik Kang Batara istirahat. Mau kemana? Mau pulang dulu, Nek. Nanti saya kemari lagi. Iya. Wulandari ini pasti mau ketemu Batara. Aku tidak akan beri mereka kesempatan untuk bertemu. Aku akan tolak dia. Wulan, cari siapa kau? Nek Patmi, saya mau ketemu Kang Batara, bisa, Nek? Batara sedang istirahat. Pulanglah. Saya dengar Kang Batara sedang sakit. Itu sebabnya saya datang kemari. Iya, Batara memang sedang sakit. Jadi tidak bisa ditemui dulu. Dia butuh istirahat. Tapi, Nek, saya mau bertemu sebentar saja. Wulan, Batara butuh ketenangan. Jangan diganggu dulu. Nek Patmi, saya ingin tahu sakit Kang Batara. Nantilah, kalau dia sudah sembuh baru bisa menanyakan apa sakitnya. Kenapa Nek Patmi tidak mengizinkan aku menemui Kang Batara? Parahkah sakit Kang Batara? Ayo pulanglah. Lain kali saja kau datang kemari. Iya, permisi Nek Patmi. Mengejar-ngejar cucuku. Mana bisa. Aku lebih setuju memilih Gandini daripada dia. Bulan? Kang Batara. Iya, kau menangis? Kang Batara sedang sakit. Sudah sembuh. Tapi Kang Batara kemarin memang sakit kan? Iya, nih sakit bekas luka, bekas terjatuh. Bekas lukanya seperti ini, tapi betul sudah sembuh. Seperti yang kamu lihat sekarang ini. Tapi kata Nek Patmi, Kang Batara masih sakit, tidak boleh keluar rumah. Aku betul-betul sudah sembuh. Ketika aku mendengar kamu tidak diberi izin oleh Nek Patmi untuk menemuiku tadi, maka cepat-cepat aku tunggu kamu di sini. Betul-betul sudah sembuh kan? Betul, percayalah. Nah. Sudah sembuh kan?
Tapi Nek Patmi memang mengharuskan aku istirahat. Tidak boleh keluar rumah dulu. Mungkin dia sayang pada cucu satu-satunya ini. Kang Batara, aku selalu cemas memikirkan Kang Batara. Tapi kenapa Nek Patmi tidak membolehkan aku menemui Kang Batara? Apakah Nek Patmi membenciku? Tidak usah pikirkan itu. Yang penting aku sudah sembuh. Batara, Batara. Kemana anak itu? Ada apa, Nek? Dari mana kau? Cari angin di luar. Itu Gandini datang lagi. Hah? Ayolah temui. Dia membawa bungkusan besar. Aduh. Aku senang sekali, Batara. Kemarin Gandini membawakan aku bermacam-macam makanan kesukaanku. Yang sakit nenek atau saya? Ya, dia itu sebenarnya membawakan makanan buatku, bukan buatmu. Iya, saya juga merasa begitu, Nek. Aku bahagia sekali. Sampai-sampai Ki Lurah datang melihatmu sendiri kemari. Padahal jarang terjadi seperti itu. Mungkin karena saya adalah komandan pasukan di desa ini, Nek. Pasti begitu. Tapi yang lebih pasti karena laporan anaknya Gandini. Mungkin juga. Batara, sore ini Gandini akan datang lagi. Loh, buat apa, Nek? Buat apa? Ya buat melihatmu. Apakah kamu itu sudah sembuh atau belum? Sebenarnya kan tidak perlu sering-sering, Nek. Kenapa begitu? Karena saya sudah sembuh. Mau apa dia kemari, Batara? Siapa, Nek? Lintah darat itu. Oh, Ki Sabrang. Aku tidak mau ketemu dia. Aku masuk dulu. Mau apa dia kemari? Batara. Ki Sabrang. Aku dengar kau sakit. Iya, Ki. Sekarang sudah agak sembuh. Kalau kau sakit, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan di desa ini. Ki Sabrang jangan terlampau memuji begitu. Saya sebenarnya tidak berarti apa-apa bila tidak ada kawan-kawan yang lain. Tapi itu kenyataan, Batara. Kau tidak bisa membantahnya. Nah, aku juga berharap kau bisa cepat sembuh. Supaya kau bisa ikut lagi dalam kegiatan kita seperti semula. Iya, Ki. Terima kasih. Hanya masih agak pusing sedikit, Ki. Nah, supaya pusingmu sembuh, ini aku bawakan ramuan obat. Minumlah obat itu nanti selepas senja. Terima kasih, Ki Sabrang. Terima kasih. Ternyata Ki Sabrang memperhatikan saya juga. Harus. Semua orang datang kemari melihatmu. Tentu aku juga. Apalagi aku adalah perwira sandi di desa ini. Iya, Ki Sabrang. Aku permisi. Semoga setelah kau minum obat itu, besok kau sudah bisa berlatih kembali bersama kawan-kawan yang lain di alun-alun. Iya, Ki. Aneh, laki-laki itu berubah jadi baik hari ini. Dia datang melihatku sore ini. Bahkan dia membawakan obat untukku. Kang Batara. Wulandari. Ternyata Kang Batara menunggu saya sore ini. Seperti janji kita kemarin dulu. Nek Patmi tidak akan marah kalau saya datang lagi. Tidak, jangan khawatir. Bagaimana? Kang Batara sudah sembuh? Sudah. Tapi Kang Batara masih agak pucat. Iya, masih agak pusing sedikit. Kalau begitu saya pulang ya, biar Kang Batara bisa istirahat. Tidak usah. Nanti saja. Betul? Iya. Kang, mau apa Ki Sabrang tadi kemari? Dia hanya melihat keadaanku. Apakah aku sudah sembuh atau belum? Rupanya dia ingin melihatkan niat baiknya padaku. Hati-hati Kang, orang itu susah dipercaya. Iya, aku akan hati-hati. Lihat itu, masih ada yang datang kemari melihatku. Kang Purnala. Kenapa kamu terkejut, Wulan? Kok mau kamu pucat? Tidak, saya kagum pada Kang Batara karena hampir semua orang datang melihat Kang Batara sakit. Mereka adalah kawan-kawan setiaku. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Tentu mereka datang kemari. Wulan? Kang Purnala. Sudah lama di sini? Sudah. Bagaimana keadaanmu, Batara? Sudah baik. Mungkin besok sudah bisa ikut latihan lagi bersamamu. Kami semua mengharapkan begitu. Hari sudah berangkat senja. Wulandari tampak bergegas melintasi jalan desa. Wajah gadis itu tampak gembira karena baru saja dia bertemu dengan Batara. Namun kegembiraan itu tiba-tiba menjadi sirna ketika di ujung jalan tampak Ki Sabrang duduk di atas punggung kuda menunggunya. Wulandari berhenti sejenak, lalu dia coba berjalan memutar arah. Tapi Ki Sabrang dengan tangkas memacu kuda mengejarnya sehingga gadis itu ketakutan luar biasa.
Bagus ya. Ada apa, Ki Sabrang? Orang yang tidak pernah berkorban apa-apa, kau tunggui waktu dia sakit. Tapi aku yang sudah berkorban banyak untukmu, kau remehkan aku. Baik, kau akan tahu nanti bagaimana akhir dari kekurang ajaranmu ini. Tunggulah, tunggu saatnya pasti tiba. Hus, hus, ya, ya. Dia mengancamku. Ki Sabrang tidak akan berani menggangguku selama Kang Batara ada di desa ini. Rumahku sudah tampak. Sebentar lagi aku akan sampai di rumah. Siapa yang duduk di muka rumahku? Kang Purnala. Mau apa dia di rumahku? Mau bertemu dengan aku atau mau bertemu dengan kakakku? Aku tidak bisa menghindar. Dia sudah melihatku. Wulan? Iya? Baru pulang? Iya, Kang. Maaf, saya masuk dulu. Tidak ada siapa-siapa di rumahmu. Tidak ada siapa-siapa? Iya. Kakak dan kedua orang tuamu pergi tadi. Saya bertemu di jalan dengan mereka. Duduklah di sini, Wulan. Saya mau bicara. Iya. Ada apa, Kang? Tadi sudah lama kamu di rumah Batara. Sudah? Kalau saya lihat cara kamu duduk, cara Batara duduk, cara kalian bicara, saya yakin bahwa kalian sedang menjalin hubungan cinta. Iya kan? Saya mencintai Kang Batara. Saya tahu. Hanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan kita, Wulan? Maksud kakak? Selama ini kita juga menjalin hubungan cinta kan. Kamu tunggui saya latihan setiap siang di alun-alun. Kamu temani saya datang kemari kalau sore hari begini. Tapi kenapa kamu masih juga mencintai orang lain? Kenapa tiba-tiba kamu berpaling dari saya, Wulan? Kang Purnala salah duga. Aku tidak pernah mencintai Kang Purnala. Aku hanya menghargai Kang Purnala karena Kakang adalah sahabat kakak saya. Sedangkan orang yang saya cintai hanya satu, yaitu Kang Batara. Betul begitu? Betul. Kamu tidak salah memilih, Wulan. Aku tidak pernah salah menentukan pilihanku. Ya, apa boleh buat. Mungkin nasibku harus begini. Tapi Wulan, walau kamu tidak mencintai aku akan tetap mencintai kamu sampai kapanpun. Kepalamu masih pusing, Batara? Masih, Nek. Sedikit. Itu sudah aku bikinkan obat yang dibawa Ki Sabrang untukmu. Kalau kau percaya bahwa itu obat ya diminum. Tapi kalau tidak, jangan diminum. Rasanya Ki Sabrang tidak berniat buruk pada saya, Nek. Yang diberikannya itu pasti obat untuk menghilangkan sakit kepala saya. Ya, minumlah. Ada apa, Batara? Obat ini tidak bisa diminum, Nek. Ada cecak jatuh di dalamnya. Tadi tidak ada cecak di dalamnya. Baru saja dia jatuh ke dalam mangkok ini, Nek. Tuh, binatang ini masih hidup, Nek. Ya, sudahlah. Sudah kotor, jangan diminum. Binatang ini tiba-tiba mati. Tubuhnya menjadi biru. Iya, betul, Batara. Lihatlah, Nek. Celaka. Ini bukan obat, tapi ini racun, Batara. Yang diberikan Ki Sabrang ini racun untuk membunuhmu. Kurang ajar. Laki-laki itu mau membunuhku. Akan saya cari dia sekarang juga. Sudahlah, Batara. Hari sudah malam. Dan yang penting kau sudah selamat dari racun ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Latihan berjalan dengan semangat yang tinggi. Karena Batara pada pagi itu sudah ikut memimpin pasukan untuk latihan. Bahkan sebentar lagi akan dilangsungkan latihan perang antara pasukan Batara dan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Purnala. Semua penduduk desa yang berdiri di pinggir alun-alun tampak tidak sabar menunggu acara yang sangat menarik itu. Ketika tambur-tambur telah dibunyikan, ketika Ki Lurah dan para pembantunya telah duduk di tempat yang telah disediakan, maka latihan perang segera akan dimulai. Prajurit-prajurit sudah siap berbaris membuat formasi yang telah ditentukan, walau itu hanya latihan perang. Tapi para prajurit masih tampak tegang. Mereka seolah-olah akan menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Di alun-alun sebelah timur, Batara duduk di atas punggung kuda dengan mantap. Sedangkan pasukannya berbaris rapi di belakangnya. Wajah anak muda itu tampak tersenyum. Batara sangat percaya pada dirinya untuk menghadapi latihan itu. Sedangkan lawannya adalah pasukan berkuda yang bersiap di sebelah barat alun-alun. Purnala yang menunggang kuda tampak sangat tegang. Dia memandang Batara bagai memandang musuh yang sebenarnya. Sebentar-sebentar dia meniup telapak tangannya. Bahkan setiap saat dia memeriksa perlengkapan perang yang ada di sisi kudanya. Ketika tanda latihan perang telah diberikan, Purnala memberikan aba-aba pada pasukan berkudanya, sehingga pasukan itu memacu kuda-kuda mereka dengan cepat pakai anak panah yang lepas dari busurnya. Bagaimana menurutmu cara kedua pasukan ini menghadapi pertempuran, Bista? Siapa yang akan unggul? Masih belum terlihat, Ki Lurah. Sebenarnya sudah terlihat siapa yang akan unggul, Bista.
Pasukan yang dipimpin Batara akan bisa menghancurkan pasukan Purnala. Lihat, mereka tidak maju menyongsong pasukan berkuda Purnala, tapi mereka bersiap membuat benteng. Nah. Tombak-tombak tumpul mereka telah menjatuhkan pasukan berkuda Purnala yang paling depan. Andai saja tombak-tombak itu runcing, tentu sudah banyak korban yang berjatuhan di pihak Purnala. Kini pasukan Purnala mulai kucar-kacir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan pasukan Batara masih rapi berbaris menunggu serangan musuh yang berikutnya. Maju terus! Maju kalian! Jangan mundur! Jangan mundur! Ya! Lapisan kedua pasukan Batara mulai maju menggantikan lapisan pertama yang mengejar prajurit-prajurit Purnala yang lari. Dan kini gelombang ketiga pasukan Batara mulai mendesak maju. Kini disusul dengan gelombang keempat, kelima. Luar biasa. Mereka menghantam musuh mereka bagaikan gelombang laut yang dahsyat. Seluruh pasukan Purnala lari kocar-kacir. Kini yang tinggal Purnala sendiri. Purnala rupanya tidak mau mundur. Dia malu. Dia ingin lihatkan bagaimana seorang perwira mati di medan pertempuran. Bagaimana Ki Lurah? Apakah kita suruh berhenti mereka? Biar saja. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Purnala dan Batara. Luar biasa. Batara menyuruh pasukannya istirahat. Dia rupanya akan menghadapi lawannya sendirian. Kita akan dapat tontonan yang menarik, Wista. Iya, Ki. Iya. Kedua orang itu mempergunakan senjata tombak yang tumpul. Patah. Tombak Purnala patah. Tenaga apa yang dipakai Batara sehingga tombak Purnala bisa patah dua begitu? Celaka Ki Lurah. Purnala memakai pedang yang sesungguhnya. Bukankah itu pedang kayu, Wista? Bukan, Ki. Lihat. Mata pedang itu berkilat terkena cahaya matahari. Kenapa dia pakai pedang sesungguhnya? Kan sudah ada peraturan. Tidak boleh memakai senjata yang sebenarnya. Akan terjadi pertumpahan darah ini. Ya, kita hentikan pertarungan ini, Ki Lurah. Sudah tidak sempat. Kuda-kuda keduanya sudah semakin dekat. Ki Lurah, Gandini masuk arena menunggang kuda. Mau apa anakku itu, Wista? Dia juga menghunus pedang di tangannya. Celaka. Berhenti kalian! Gandini sudah terjun ke dalam arena pertempuran. Tampaknya dia siap membela Batara. Dia menyongsong kuda Purnala, sedangkan pedangnya terhunus lurus ke depan. Kuda ketiga orang itu semakin dekat. Mereka sedang menuju sebuah titik temu di tengah arena. Mungkin sebentar lagi, di antara mereka akan ada yang mandi darah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ketiga, Panji Kebesaran, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5 bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.